bekerja pada prinsipnya, yaitu mereplikasi DNA atau membuat DNA itu lebih dari satu. Yang dimana kembali ke siklus PCR, itu yang pertama adalah DNA pooling. Seperti kita lihat, DNA pooling itu yaitu perubahan DNA double standar yang akan kita ubah menjadi single standar. Yang dimana dengan pemanas suhu 95 derajat Celcius. Yang kedua akan masuk ke tahap annealing. Suhunya itu menurunkan ke 55 derajat Celcius. Yang dimana pada suhu ini nggak boleh terlalu tinggi, karena terlalu tinggi itu nanti dia nggak efisien. Tapi kalau terlalu rendah, bentuk DNA-nya itu akan miring. Selanjutnya itu dia akan masuk ke tahap 3, yaitu sintesis. Di sintesis ini dia akan terlihat tuh rantai polimerisasi rantai DNA yang baru itu akan terbentuk dari contoh replikasi DNA yang sebelumnya. Kemudian kita masuk ke alat PCR-nya, di mana ada komposisinya yaitu DNA template, DNA polimerase, DNA TPS, primers, dan buffer reagent. Kemudian akan masuk ke alatnya, mesin thermal circle, dan akan dibaca hasilnya. Tapi pembacaan hasilnya harus dengan bantuan elektroforesis gel. Yang mana skema alatnya ini yaitu power supply, panel control, juga layarnya, ventilasi, dan kemudian yang selanjutnya yaitu cara mendeteksi produk PCR, yaitu dengan yang pertama itu elektroforesis gel agarosa. Gel elektroforesis ini banyak umum digunakan, terutama dengan pembacaan DNA. Sebenarnya DNA itu nggak bisa dibaca langsung, dia harus menggunakan gel elektroforesis. Setelah DNA itu kan diduplikasi banyak-banyaknya. Baru setelah itu akan masuk ke gel elektroforesis untuk mengembalikan bentukannya serta melihat hasilnya. Yang kedua adalah alat qPCR atau cara melihat alat-alatnya ini sebenarnya ini lebih mudah digunakan daripada ini, karena alat qPCR ini dia hasilnya tuh langsung terlihat dan menggunakan warna fluoresen. Hasilnya ini berbentuk berupa identifikasi. Yang dimana aplikasinya itu yaitu di bidang kedokteran, farmasi, pertanian, dan yang lainnya. Baik, selanjutnya itu aplikasi pada PCR. Yang pertama yaitu genetika untuk mempelajari gen, menetes mutasi, serta analisis pewaris sifat. Yang kedua yaitu ilmu forensik untuk identifikasi individu lewat DNA seperti pada kasus kriminal. Yang ketiga yaitu biologi molekuler untuk cloning gen serta interaksi genetika, dan yang terakhir kedokteran dan bidang kimia yang digunakan untuk diagnosis penyakit, identifikasi patogen serta riset medis. Selanjutnya kita akan membahas tentang elektroforesis yang bekerja dengan prinsip bahwa DNA atau RNA itu bermuatan negatif karena berasal dari gugus fosfat pada glimbon yang bermuatan negatif. Kemudian DNA atau RNA akan masuk ke medium gel, di mana gel yang biasa digunakan ini adalah agarosa atau poliakrilamida, dan mengalami dan diberi medan listrik sehingga mengakibatkan DNA atau RNA ini bergerak menuju kutub anoda ataupun kutub positif. Lalu fragmen yang kecil akan melewati bodi-bodi terlebih dahulu, sedangkan fragmen yang lebih besar itu akan tertahan atau bermigrasi dengan lambat. Selanjutnya itu skema alat, yaitu pertama ada power supply yang berguna untuk memberikan arus listrik dan adanya kutub katoda dan anoda yang menghantarkan arus listrik, serta adanya elektroforesis buffer, larutan yang menghantarkan arus listrik serta menjaga pH agar tetap stabil. Lalu ada ulos, ada sumur, lubang gel di mana tempat DNA akan dimasukkan. Lalu ada sampel dan lalu ada agrosa gel, di mana merupakan medium tempat DNA molekul pemisahan molekul berdasarkan ukurannya. Lalu gambar di bawah hasil akhir sampel dipisahkan. Sampel berupa bita-bita molekul DNA, RNA, protein di sepanjang gel. Lalu bagaimana cara mendeteksi DNA yang terpisah dengan elektroforesis? Yang pertama itu adalah fluorescence, di mana pada teknik ini menggunakan deteksi dengan sinar UV. Sedangkan non-fluorescence itu tidak diperlukannya deteksi dengan sinar UV. Yang ketiga itu adalah pewarnaan logam, di mana gel diolah terlebih dahulu sehingga DNA dapat mereduksi ion perak menjadi partikel perak padat dan memberikan bercak gelap yang menimbulkan adanya pola beta dari DNA ini. Yang keempat itu adalah pelabelan DNA. Pelabelan DNA ini diperlukan apabila ingin hasil yang lebih selektif. Bisa diaplikasikan pada fragmen sequencing untuk metode sequencing. Yang kelima itu adalah hibridisasi, di mana diperlukan untuk konfirmasi sequence spesifik dalam campuran fragmen dengan memanfaatkan DNA yang dihibridisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai nucleic acid sequencing, di mana ini menggunakan metode Sanger tadi untuk menentukan urutan DNA dengan cara menambahkan DNTP yang menghentikan pembentukan rantai secara acak, dan juga dengan menggunakan skema prosesnya. Yang pertama kita melakukan proses denaturasi DNA. Ini merupakan proses di mana DNA untai ganda akan dipisah menjadi untai tunggal. Dan juga yang kedua kita melakukan proses penempelan primer, di mana proses ini merupakan tahapan awal untuk sintesis rantai baru. Dan yang ketiga kita masukkan ke 4 tabung reaksi, dan 4 tabung reaksi ini juga akan kita masukkan ke 4 jenis DNTP dan juga 1 jenis DNTP.
Dan setelah proses itu ditambahkan, kita lanjut ke proses sintesis. Nah, proses sintesis ini di mana nanti rantai tersebut akan terus memanjang hingga akhirnya akan berhenti ketika DNTP masuk. Dan yang kelima kita lakukan proses denaturasi ulang, di mana ini untuk pemisahan fragmen atau gen. Dan selanjutnya kita lakukan dengan elektroforesis. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam hasil nucleic acid sequencing. Ini terbagi menjadi 3 tahapan. Untuk tahapan pertama itu berupa hasil data mentah atau berupa data dari kromatogram, yang dimana ini berisikan sebuah fragmen-fragmen gen. Dan juga yang kedua kita lakukan uji dengan menggunakan komputer, yaitu dengan menggunakan perangkat lunak khusus, dimana yang akan dilakukan oleh sebuah tim informatikawan. Dan juga kita lanjutkan ke dalam proses biologi. Nah, proses biologi ini untuk menentukan suatu gen dari hasil yang kita dapat dan juga untuk mengidentifikasi mutasi tadi. Dari selanjutnya tentang aplikasi pengurutan DNA. Yang pertama itu pada bidang medis, pengurutan DNA dapat digunakan untuk mendeteksi infeksi mikroba serta mendiagnosis penyakit genetik. Selanjutnya pada bidang pertanian dan keamanan pangan dapat digunakan untuk memeriksa keamanan pangan yang dimodifikasi secara genetik. Selanjutnya pada bidang lingkungan dan konservasi dapat digunakan untuk menjaga keanekaragaman hayati. Selanjutnya pada bidang evolusi dapat digunakan untuk membandingkan DNA antar spesies atau populasi. Selanjutnya pada bidang forensik dapat digunakan untuk analisis DNA untuk investigasi kriminal dan uji keturunan. Selanjutnya materi 2 metode pengurutan generasi berikutnya. Yang pertama ada sequencing by sintesis. Prinsip dasarnya yaitu membaca urutan DNA saat sintesis berlangsung dengan menambahkan nukleotida yang berabel fluoresesen yang terdeteksi setiap kali masuk ke rantai. Yang kedua dengan sequencing by ligation. Prinsip dasarnya yaitu membaca urutan DNA melalui penggabungan oligonukleotida pendek berlabel warna oleh enzim ligase, di mana pola warna tersebut kemudian dirubah menjadi urutan basal.